Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Doa, bab 6, judulnya Doa Beriman. Doa merupakan sarana keberhasilan surga dalam mengatasi dosa. Ada banyak orang yang meskipun bergumul menuruti hukum-hukum Tuhan, memiliki sedikit kedamaian atau sukacita. Kekurangan dalam pengalaman mereka ini adalah akibat suatu kegagalan untuk menggunakan iman. Mereka berjalan sebagaimana adanya di tanah yang bergaram di suatu padang pasir yang kering. Mereka menuntut sedikit ketika mereka boleh menuntut banyak, karena janji-janji Tuhan tidak terbatas. Orang yang demikian tidak menggambarkan dengan benar penyucian yang datang melalui penurutan akan kebenaran. Tuhan menghendaki semua anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan untuk bergembira, damai, dan menurut. Dengan melatih iman orang percaya memiliki berkat-berkat ini. Melalui iman setiap cacat tabiat dapat dipenuhi, setiap kenajisan dibersihkan, setiap kesalahan diperbaiki, setiap keunggulan dikembangkan. Doa adalah alat kesuksesan yang ditentukan oleh surga dalam pertentangan dengan dosa dan perkembangan tabiat Kristen. Pengaruh ilahi sebagai jawaban kepada doa beriman akan melaksanakan dalam jiwa pemohon segala sesuatu yang dimintanya, untuk kampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk tabiat yang menyerupai Kristus, untuk hikmat dan kekuatan, untuk melakukan pekerjaannya, untuk sesuatu pemberian yang telah dijanjikannya. Kita boleh minta dan janjinya adalah kamu akan menerima. Tuhan rindu melakukan hal-hal besar bagi kita. Bagian kita adalah untuk berdoa dan percaya. Berjagalah dan berdoa. Berjagalah dan bekerja sama dengan Tuhan yang mendengar doa. Ingat bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Berbicara dan bertindaklah selaras dengan doamu. Hal ini akan membuat perbedaan yang nyata pada dirimu. Apakah ujian akan membuktikan imanmu asli atau akan menunjukkan bahwa doa-doamu hanya sebuah formalitas? Apabila kekacauan dan kesukaran engkau hadapi, jangan mencari pertolongan dari manusia. Percayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Kebiasaan menceritakan kesulitan-kesulitan kita kepada orang lain hanya menjadikan kita lemah dan tidak mendatangkan kekuatan kepada mereka. Di atas mereka ditaruh beban kelemahan rohani kita yang tidak dapat mereka ringankan. Kita mencari kekuatan dari manusia yang bersalah dan fana, padahal kita dapat memperoleh kekuatan dari Tuhan yang tidak bersalah dan tidak terbatas. Engkau tidak perlu pergi ke ujung bumi untuk mencari hikmat, karena Tuhan dekat. Bukanlah kecakapan yang engkau miliki sekarang ini atau yang akan engkau miliki nanti yang akan mendatangkan kesuksesan kepadamu. Tetapi yang memberi kesuksesan adalah apa yang dapat diperbuat Tuhan bagimu. Kita perlu mempunyai keyakinan yang kurang terhadap apa yang dapat dilakukan manusia, lalu lebih banyak menaruh keyakinan dalam apa yang dapat diperbuat Tuhan bagi setiap jiwa yang percaya. Ia ingin engkau menjangkau Dia melalui iman. Ia ingin memberikan pengertian kepadamu dalam perkara dunia dan juga dalam perkara rohani. Ia dapat mempertajam pikiran. Ia dapat memberikan akal budi dan kecakapan. Kerahkan talentamu untuk bekerja. Minta hikmat dari Tuhan, dan itu akan diberikan kepadamu. Doa dan iman akan melakukan hal-hal yang mengagumkan. Saya takut bahwa bukan iman demikian yang penting. Bukankah kita seharusnya meneguhkan diri kita sendiri di atas kekecewaan dan pencobaan melawan keputusasaan? Tuhan itu penuh kemurahan, dan dengan kebenaran yang memberi sukacita, memurnikan dan meninggikan kehidupan, kita dapat melakukan sebuah pekerjaan yang benar dan teguh untuk Tuhan. Doa dan iman akan melakukan hal-hal yang mengagumkan. Firman Tuhan harus menjadi senjata peperangan kita. Mujizat-mujizat dapat dilakukan melalui firman, karena berguna bagi segala sesuatu. Doa-doa kita harus bercampur dengan iman.
Umat Tuhan harus bergerak dengan pengertian. Mereka seharusnya tidak puas sampai setiap dosa yang diketahui diakui. Maka kesempatan istimewa dan kewajiban mereka adalah untuk percaya bahwa Yesus menerima mereka. Mereka tidak boleh menunggu orang lain untuk terdesak melalui kegelapan dan mendapatkan kemenangan bagi mereka untuk dinikmati. Kenikmatan seperti itu hanya akan berlangsung hingga pertemuan berakhir. Tetapi Tuhan harus dilayani berdasarkan prinsip dan bukan berdasarkan perasaan. Pagi dan malam dapatkan kemenangan untuk dirimu sendiri di dalam keluargamu. Jangan biarkan pekerjaanmu setiap hari menjauhkan engkau dari kemenangan. Luangkan waktu untuk berdoa, dan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa Tuhan mendengarmu. Milikilah iman bersama dengan doa-doamu. Engkau mungkin tidak setiap saat merasakan jawaban langsung, tetapi kemudian iman itu diuji. Engkau diuji untuk melihat apakah engkau akan percaya kepada Tuhan, apakah engkau memiliki iman yang hidup dan taat. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Berjalanlah di atas papan iman yang sempit. Percayakan semua pada janji-janji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dalam kegelapan. Inilah saatnya untuk memiliki iman. Tetapi engkau sering membiarkan perasaan menguasaimu. Engkau mencari kelayakan dalam dirimu ketika engkau tidak merasa dihibur oleh Roh Tuhan, dan putus asa karena engkau tidak dapat menemukannya. Engkau tidak cukup percaya pada Yesus, Yesus yang berharga. Engkau tidak membuat kelayakannya menjadi segala-galanya. Yang terbaik yang dapat engkau lakukan tidak akan melayakkan engkau mendapat karunia Tuhan. Kelayakan Yesus yang akan menyelamatkanmu, darahnya yang akan menyucikanmu. Tetapi engkau memiliki usaha untuk dilakukan. Engkau harus melakukan apa yang dapat engkau lakukan pada bagianmu. Jadilah tekun dan bertobat, kemudian percayalah. Jangan mencampurkan iman dan perasaan, keduanya berbeda. Iman harus kita latih. Iman inilah yang harus kita terus latih. Percaya, biarlah imanmu memegang berkat, dan itulah bagianmu. Perasaanmu tidak ada kaitannya dengan iman. Ketika iman membawa berkat dalam hatimu, dan engkau bersukacita dalam berkat tersebut, maka itu bukanlah iman, tetapi perasaan. Doa dan iman memegang kuasa Tuhan. Iman dan doa yang sejati, betapa keduanya kuat. Mereka adalah seperti dua tangan di mana manusia yang memohon memegang kuasa kasih yang tidak terbatas. Iman adalah percaya dalam Tuhan, percaya bahwa Ia mengasihi kita dan tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu, gantinya memilih jalan kita, iman menuntun kita untuk memilih jalannya. Gantinya ketidaktahuan kita, iman menerima hikmatnya. Gantinya kelemahan kita, kekuatannya. Gantinya keberdosaan kita, kebenarannya. Kehidupan kita, diri kita sudah menjadi miliknya. Iman mengakui kepemilikannya dan menerima berkat-berkatnya. Kebenaran, kejujuran, dan kemurnian diperlihatkan sebagai rahasia-rahasia kesuksesan hidup. Imanlah yang membuat kita memiliki karakter tersebut. Setiap dorongan atau aspirasi yang baik adalah pemberian dari Tuhan. Iman menerima dari Tuhan kehidupan yang hanya dapat menghasilkan pertumbuhan dan keefisienan yang sejati. Kehidupan kita harus sesuai dengan permohonan kita. Berdoalah dalam iman, dan pastikan kehidupanmu sesuai dengan permohonanmu, sehingga engkau dapat menerima berkat-berkat yang engkau doakan. Janganlah imanmu dilemahkan, karena berkat-berkat yang diterima sama besarnya dengan iman yang dimiliki. Jadilah kepadamu menurut imanmu, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 9 ayat 29, 21 ayat 22. Berdoalah, percaya dan bersukacita. Nyanyikan pujian kepada Tuhan karena Ia telah menjawab doa-doamu. Percaya firman-Nya, Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Tidak ada satupun permohonan yang sungguh-sungguh hilang. Saluran terbuka, pancaran mengalir, membawa unsur-unsur kesembuhan,
mencurahkan aliran kehidupan dan kesehatan dan keselamatan yang memulihkan. Tuhan menerima doa beriman. Doa beriman yang rendah hati dan cerdas yang datang dari bibir yang tulus diterima sepenuhnya oleh Tuhan. Doa sepenuh hati yang didengar di surga dan dihargai dengan sebuah jawaban di bumi. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Karena demikianlah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuntut permohonanmu di dalam iman. Tuhan akan menjadi segala sesuatu bagi kita apabila kita mengizinkannya. Doa-doa kita yang lemah dan setengah hati tidak akan membawa jawaban dari surga. Oh, kita perlu lebih bersungguh-sungguh dalam menyampaikan permohonan. Mintalah dalam iman, nantikan dalam iman, terimalah dalam iman, bersukacitalah dalam pengharapan, karena semua orang yang mencari akan mendapatkan. Bersungguh-sungguhlah dalam permohonanmu, carilah Tuhan dengan sepenuh hati. Manusia menaruh jiwa dan kesungguh-sungguhan dalam segala sesuatu yang dikerjakan dalam hal-hal sementara, sampai usaha mereka dimahkotai dengan kesuksesan. Dengan kesungguh-sungguhan yang tekun, pelajarilah kecakapan mencari berkat yang limpah yang Tuhan telah janjikan, dan dengan usaha yang sungguh-sungguh dan penuh tekad, engkau akan memiliki terangnya dan kebenarannya dan kasih karunia-Nya yang melimpah. Dalam ketulusan dengan jiwa yang lapar, berserulah kepada Tuhan. Bergumulah dengan agen surga hingga engkau mendapatkan kemenangan. Serahkan seluruh jiwa ragamu ke tangan Tuhan, jiwa, tubuh, dan roh, dan bertekadlah untuk menjadi agennya yang mengabdi dengan penuh kasih, digerakkan oleh kehendaknya, dikendalikan oleh pikirannya, dikuatkan oleh rohnya. Ceritakan keinginan-keinginanmu kepada Yesus dalam ketulusan jiwamu. Engkau tidak diminta untuk mengadakan suatu pertentangan panjang lebar atau berkhotbah kepada Tuhan, namun dengan hati yang penuh kedukaan atas dosa-dosamu, katakan, "Selamatkanlah aku ya Tuhan, atau aku binasa." Ada pengharapan bagi jiwa yang seperti itu. Mereka akan mencari, mereka akan meminta, mereka akan mengetuk, dan mereka akan mendapatkan. Bila mana Yesus telah mengambil beban dosa yang menghancurkan jiwa, maka engkau akan mengalami kebahagiaan kedamaian Kristus. Tuhan menjawab doa beriman dengan kuasa. Ketika manusia yang berbakti seperti Elia dan memiliki iman yang ia miliki, Tuhan akan menyatakan dirinya sebagaimana ia melakukannya dahulu. Ketika manusia memohon kepada Tuhan seperti Yakub, hasilnya yang terlihat dahulu akan terjadi lagi. Kuasa akan datang dari Tuhan sebagai jawaban doa yang beriman. Memahami pengetahuan berdoa. Doa dan iman sangat erat hubungannya, dan mereka perlu dipelajari bersama-sama. Dalam doa beriman terdapat pengetahuan ilahi, sebuah pengetahuan yang harus dipahami oleh setiap orang yang mau membuat pekerjaan seumur hidupnya berhasil. Kristus berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Markus 11 ayat 24. Ia membuatnya jelas bahwa permintaan kita harus sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus meminta hal-hal yang Ia telah janjikan, dan apapun yang kita terima harus digunakan untuk melakukan kehendak-Nya. Ketika persyaratan dipenuhi, janjinya pasti. Untuk pengampunan dosa, untuk Roh Kudus, untuk suatu sifat seperti Kristus, untuk hikmat dan kekuatan untuk melakukan pekerjaannya, untuk karunia apapun yang Ia telah janjikan, kita dapat minta. Kemudian kita harus percaya bahwa kita menerima dan mengembalikan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa kita telah menerimanya. Doa pribadi mempertahankan kehidupan jiwa. Kita tidak perlu mencari bukti terlihat untuk berkat. Karunia ada dalam janji, dan kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan keyakinan bahwa apa yang Tuhan telah janjikan dapat Ia laksanakan, dan bahwa karunia yang kita sudah miliki akan dipenuhi ketika kita benar-benar membutuhkannya. Hidup sesuai dengan firman Tuhan berarti menyerahkan kepadanya seluruh kehidupan.
akan dirasakan sebuah kebutuhan dan ketergantungan yang terus-menerus, sebuah ketertarikan hati mencari Tuhan. Doa merupakan sebuah kebutuhan, karena doa merupakan kehidupan jiwa. Doa keluarga dan doa umum ada waktunya, tetapi persekutuan rahasia dengan Tuhan yang mempertahankan kehidupan jiwa. Ketika berada di gunung bersama Tuhan, Musa melihat pola dari bangunan mengagumkan yang menjadi tempat tinggal kemuliaannya. Di gunung bersama Tuhan, dalam tempat persekutuan yang rahasia, kita harus merenungkan cita-citanya yang mulia bagi manusia. Dengan demikian, kita akan dimampukan untuk membentuk karakter yang bagi kita merupakan kegenapan janjinya. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. 2 Korintus 6 ayat 16. Dalam jam-jam doa pribadi, Yesus menerima hikmat dan kuasa ketika ia berada di bumi. Biarlah orang-orang muda mengikuti teladannya dalam menemukan pada pagi-pagi benar dan petang hari suatu waktu yang tenang untuk bersekutu dengan Bapa mereka di surga. Pada setiap langkah dari perjalanan kita, ia berkata, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Yesaya 41 ayat 13. Jika anak-anak kita dapat mempelajari pelajaran-pelajaran ini pada awal usia mereka, betapa suatu kesegaran dan kuasa, sukacita dan rasa manis akan dibawa dalam kehidupan mereka. Meminta dalam iman membawa banyak berkat. Dalam perkataan yang kita ucapkan kepada orang-orang dan di dalam doa-doa yang kita naikkan, Tuhan rindu agar kita memberikan bukti yang tidak dapat diragukan bahwa kita memiliki kehidupan rohani. Kita tidak menikmati kepenuhan berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kita, karena kita tidak meminta di dalam iman. Jika kita mau melatih iman dalam perkataan Tuhan yang hidup, kita seharusnya menerima berkat yang sangat penuh. Kita tidak menghormati Tuhan dengan iman yang kurang. Karena itu kita tidak dapat membagikan kehidupan kepada orang lain dengan memberikan sebuah kesaksian yang hidup dan meninggikan. Kita tidak dapat memberikan yang kita tidak miliki. Minta di dalam iman, kemudian engkau mendapat. Ada kekuatan yang didapatkan dari Tuhan. Ia dapat menolong. Ia dapat memberikan kasih karunia dan hikmat surga. Jika engkau meminta di dalam iman, maka engkau akan mendapat, tetapi engkau harus berjaga-jaga dalam doa. Berjaga, berdoa, bekerja seharusnya menjadi semboyanmu. Iman menuntut berkat sebelum berkat disadari dan dirasakan. Saya sering melihat anak-anak Tuhan mengabaikan doa, khususnya doa pribadi, umumnya begitu diabaikan, bahwa banyak orang tidak melatih iman yang merupakan kehormatan dan tugas mereka untuk melatihnya, sering menunggu datangnya perasaan yang hanya dapat dihasilkan oleh iman. Perasaan bukanlah iman, keduanya berbeda. Iman merupakan bagian kita untuk melatihnya, tetapi perasaan sukacita dan berkat merupakan bagian Tuhan untuk memberinya. Kasih karunia dari Tuhan datang kepada jiwa melalui saluran iman yang hidup, dan iman itu ada dalam kuasa kita untuk melatihnya. Iman yang sejati memegang dan menuntut berkat yang dijanjikan sebelum disadari dan dirasakan. Kita harus mengirimkan permohonan-permohonan kita di dalam iman ke dalam bilik yang kedua, dan biarlah iman kita memegang berkat yang dijanjikan dan menuntutnya sebagai milik kita. Kemudian kita harus percaya bahwa kita menerima berkat karena iman kita memegangnya, dan berdasarkan firman Tuhan berkat itu menjadi milik kita. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Inilah iman yang sebenarnya. Percaya bahwa kita menerima berkat, bahkan sebelum kita menyadarinya. Ketika berkat yang dijanjikan disadari dan dinikmati, iman diterima. Tetapi banyak orang berpikir bahwa mereka memiliki iman yang besar ketika menerima Roh Kudus dengan melimpah, dan bahwa mereka tidak dapat memiliki iman kecuali mereka merasakan kuasa Roh Kudus. Mereka mencampur adukkan iman dengan berkat yang datang melalui iman. Waktu yang tepat untuk melatih iman adalah ketika kita merasa kekurangan Roh Kudus. Ketika awan gelap yang tebal tampaknya menyelimuti pikiran, maka inilah saatnya untuk membiarkan iman yang hidup menembus kegelapan dan menghalaukan awan. Iman yang sejati bergantung pada janji-janji yang ada dalam firman Tuhan, dan hanya mereka yang menuruti firman Tuhan dapat menuntut janji-janji yang mulia.
Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Jangan bimbang jika tidak ada jawaban yang segera diberikan. Imanmu seharusnya tidak melepaskan janji-janji Tuhan. Jika engkau tidak melihat atau merasakan jawaban yang langsung untuk doa-doamu, jangan takut untuk percaya kepada Tuhan. Bergantunglah atas janjinya yang pasti. Mintalah maka kamu akan menerima. Tuhan terlalu berhikmat untuk melakukan kesalahan, dan terlalu baik untuk menahan hal yang baik bagi orang kudusnya yang berjalan dengan benar. Berdoalah, kemudian serahkan hasilnya kepada Tuhan. Bekerjalah dengan iman dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Berdoalah dalam iman, dan misteri dari persediaannya akan memberikan jawabannya. Saat itu mungkin terlihat engkau tidak akan berhasil, tetapi bekerjalah dan percaya. Kerahkan bersama dengan usahamu, iman, pengharapan, dan keberanian. Setelah melakukan apa yang engkau dapat lakukan, menyatakan kesetiaannya, dan ia akan memenuhi perkataannya. Tunggulah, bukan dalam kecemasan yang penuh tingkah, tetapi dalam iman yang tidak mengenal takut dan dalam percaya yang tidak tergoyahkan. Berdoa dengan kepercayaan. Doa beriman yang sepenuh hati didengar di surga dan dijawab di bumi. Tuhan memahami kebutuhan manusia. Ia tahu apa yang kita inginkan sebelum kita meminta kepadanya. Ia melihat konflik jiwa dalam keraguan dan pencobaan. Ia menandai ketulusan si peminta. Ia akan menerima kehinaan dan penderitaan jiwa. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Merupakan kesempatan istimewa untuk berdoa dengan kepercayaan. Roh Kudus yang menginspirasikan permohonan kita. Dengan kesederhanaan kita harus menyatakan kebutuhan kita kepada Tuhan dan menuntut janjinya. Yesus mau mendengarkan doa pada hari ini sebagaimana ketika ia berada di bumi. Hikmat dunia mengajarkan bahwa doa tidak penting. Ilmuwan mengklaim bahwa tidak mungkin ada jawaban yang nyata untuk doa, bahwa jawaban doa merupakan sebuah pelanggaran hukum, sebuah mujizat, dan mujizat tidak ada wujudnya. Alam semesta menurut mereka diatur oleh hukum yang pasti, dan Tuhan sendiri tidak melakukan yang bertentangan dengan hukum-hukum ini. Karena itu mereka menggambarkan Tuhan terikat oleh hukumnya sendiri, seolah-olah kinerja hukum ilahi tidak mencakup kebebasan ilahi. Pengajaran yang demikian bertentangan dengan kesaksian Alkitab. Bukankah mujizat dilakukan oleh Kristus dan para rasul? Juru selamat yang berbelas kasihan yang sama hidup pada hari ini, dan ia mau mendengarkan doa beriman sebagaimana ketika ia terlihat berjalan di antara manusia. Doa beriman mengungkapkan keinginan sederhana dari jiwa. Doa bukan merupakan sebuah penebusan dosa. Doa tidak memiliki kebajikan atau kebaikan dalamnya. Semua kata-kata manis pada diri kita tidak sebanding dengan satu kerinduan kudus. Doa yang paling indah akan sekedar menjadi kata-kata tidak berguna jika tidak mengekspresikan perasaan hati yang sebenarnya. Tetapi doa yang datang dari sebuah hati yang tulus, ketika keinginan sederhana dari jiwa diekspresikan, sebagaimana kita akan meminta seorang teman di bumi ini untuk sebuah bantuan, berharap akan dikabulkan. Inilah doa yang beriman. Tuhan tidak menginginkan pujian formalitas, tetapi teriakan hati yang tidak terungkapkan, yang hancur dan lemah karena dosa, dan mengungkapkan kelemahan menemukan jalan menuju Bapa yang penuh dengan kemurahan. Doa membuat Bapa bertindak. Dengan doa beriman yang sungguh-sungguh, engkau dapat menggerakkan tangan yang menggerakkan dunia. Engkau dapat mendidik anak-anakmu untuk berdoa dengan efektif, sementara mereka bertelut di sampingmu. Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tuhan sedang bekerja, ia melakukan mujizat, dan meskipun ia tinggi dan ditinggikan, doa dapat mencapai tahtanya. Ia yang berputar dan berbalik,
Ia yang dapat melakukan perkara-perkara yang menakjubkan akan berkenan kepada doa beriman yang menyesal akan dosa dari anak-anaknya yang paling rendah hati. Tuhan tidak dapat menjawab doa yang tidak diminta. Doa dan iman akan melakukan apa yang kuasa di dunia tidak dapat lakukan. Kita jarang dalam segala hal berada di tempat yang sama dua kali. Kita terus mengalami kejadian dan ujian yang baru untuk dilalui, di mana pengalaman yang lalu tidak dapat menjadi sebuah tuntunan yang cukup. Kita harus terus memiliki terang yang berasal dari Tuhan. Kristus selalu mengirimkan pekabaran kepada mereka yang mendengarkan suaranya. Sebuah bagian dari rencana Tuhan untuk mengaruniakan kita sebagai jawaban kepada doa yang beriman, yang Ia tidak akan berikan jika kita tidak meminta. Para pendeta tidak boleh lelah berdoa. Para pendeta harus berusaha mempersiapkan hati sebelum memasuki pekerjaan menolong orang lain, karena orang-orang jauh lebih maju dari banyak pendeta. Mereka harus bergumul dalam doa dengan tidak lelah sampai Tuhan memberkati mereka. Ketika kasih Tuhan terbakar dalam mezbah hati mereka, mereka tidak akan berkhotbah untuk memperlihatkan kecerdasan diri mereka, tetapi untuk memperlihatkan Kristus yang menghapus dosa dunia. Obat untuk keputusasaan adalah iman, doa, dan bekerja. Bagi semua orang yang patah semangat hanya ada satu obatnya: iman, doa, dan bekerja. Doa merupakan kunci bagi kita untuk melawan musuh. Kristus merupakan harapan kita satu-satunya. Datanglah kepada Tuhan dalam namanya yang memberikan hidupnya untuk kehidupan dunia. Bergantunglah atas keberhasilan pengorbanannya. Tunjukkan bahwa kasih dan sukacitanya ada di dalam jiwamu, dan karena itu maka sukacitamu menjadi penuh. Tuhan merupakan kekuatan kita. Banyaklah berdoa. Doa merupakan nyawa jiwa. Doa beriman merupakan kunci dengan mana kita dapat melawan serangan musuh. Doa tidak diabaikan, bahkan jika tidak dijawab seperti yang kita harapkan. Doa beriman tidak pernah diabaikan, tetapi menuntut agar doa selalu dijawab tepat dengan cara dan untuk hal tertentu yang kita harapkan, merupakan asumsi. Penghibur datang sebagai jawaban dari doa beriman. Dalam segala waktu dan dimanapun, dalam segala kesedihan dan penderitaan, ketika harapan tampak gelap dan masa depan membingungkan, dan kita merasa putus asa dan sendirian, penghibur akan dikirim sebagai jawaban dari doa beriman. Keadaan mungkin memisahkan kita dari semua teman di bumi, tetapi tidak ada keadaan dan tidak ada jarak yang dapat memisahkan kita dari penghibur surga. Dimanapun kita, kemanapun kita pergi, Ia selalu berada di samping kanan kita untuk mendukung, menopang, menguatkan, dan menghibur. Malaikat-malaikat membawa doa-doa kita ke bait suci surga. Para malaikat mendengar puji-pujian dan doa beriman, dan mereka membawa permohonan-permohonan kepadanya yang melayani di bait suci bagi umatnya, dan memohon kebaikannya demi mereka. Doa sejati bergantung pada Yang Maha Kuasa, dan memberikan manusia kemenangan. Di atas lututnya umat Kristen mendapatkan kekuatan untuk melawan pencobaan. Doa yang sungguh-sungguh akan mempersulit usaha terkuat setan. Manusia merupakan tawanan setan dan secara alami cenderung mengikuti pendapatnya dan melakukan perintahnya. Dalam dirinya sendiri tidak ada kuasa untuk melawan perlawanan yang efektif terhadap yang jahat. Hanya ketika Kristus tinggal dalam dia dengan iman yang hidup, memengaruhi keinginannya dan menguatkan dia dengan kekuatan dari atas, maka manusia dapat berkesempatan untuk menghadapi musuh yang sangat mengerikan. Setiap pertahanan yang lain sangat sia-sia. Hanya melalui Kristus maka kuasa setan dibatasi. Sebuah kebenaran yang sangat penting ini harus dipahami semua orang. Setiap detik setan sibuk mengelilingi dan menjelajahi bumi mencari siapa yang dapat diterkamnya. Tetapi doa beriman yang sungguh-sungguh akan mempersulit usaha terkuatnya. Maka ambillah perisai iman, saudara-saudara, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Doa beriman menang melawan setan. Doa beriman merupakan kekuatan besar orang Kristen dan akan menang dengan pasti melawan setan. Inilah alasan mengapa ia menyatakan bahwa kita tidak perlu berdoa. Nama Yesus pembela kita, Ia benci, dan ketika kita datang dengan sungguh-sungguh kepadanya meminta pertolongan, tentara setan waspada. Maksudnya berjalan dengan baik jika kita mengabaikan jam berdoa, karena dengan demikian keajaibannya yang palsu akan lebih dapat diterima.
Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Doa, bab 6, judulnya Doa Beriman. Sampai jumpa di audio renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.